Shalom. Shalom. Masih ada semangat? Enggak capek habis muji Tuhan? Ya, muji Tuhan. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Semangat, sekali semangat tetap harus semangat. Tapi jangan lupa sukacitanya. Senyumnya mana? Kasih senyum kiri kanan ya. Kita akan menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara, saya perlu ingatkan dan sadarkan bahwa diri kita semua yang hadir pada pagi hari ini, secara teologis kita ini disebut dengan gereja. Gereja dengan G huruf kecil. Kalau gereja dengan G huruf besar itu Kristus. Gereja atau bait Allah secara teologis. Yang dalam bahasa aslinya, masih ingat gereja itu apa? Eklesia. Eklesia. Yang artinya orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Secara liturgi kita ini sebut apa? Jemaat. Masih tahu kita ini jemaat GAB apa? Jemaat GAB apa? Ya, kita ini jemaat GAB Immanuel Mojosari. Sebagai jemaat. Di dalam Alkitab pun yang namanya gereja itu diterjemahkan dengan jemaat. Berarti semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini atau yang tidak hadir yang disebut sebagai jemaat GAB Mojosari adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Pertanyaannya sekarang, kita ini terpanggil. Terpanggil untuk apa? Kita ini dipanggil untuk apa? Oh, memenuhi gedung gereja ini. Jemaatnya bisa rame-rame. Dipanggil untuk apa? Tidak salah. Tapi ingat, Yesus datang untuk ya. Tadi gereja gede itu Yesus. Berarti kita gereja kecil, kita dipanggil untuk, kalau dipanggil melayani berarti semua yang hadir ini, walaupun secara liturgi bukan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, tapi mereka adalah melayani untuk Tuhan. Amin. Setuju? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau setuju berarti kita sama-sama punya tugas untuk melayani. Nah, di dalam melayani, modal utamanya apa saya tanya? Modal utamanya kalau mau melayani. Harus punya apa? Semangat gak salah. Ada yang lebih kuat lagi, kemauan gak salah. Nah itu. Melayani Tuhan itu modalnya iman itu, yang paling utama itu. Kenapa saya kasih tahu? Saya banyak mendengar kesaksian, dan kesaksian yang paling jelas dari gembalanya teman saya. Seorang gembala pernah bersaksi, dia menelanjangi dirinya mengatakan, saya pernah melayani Tuhan. Saya punya kemauan waktu itu, saya pun bisa. Tapi di tengah jalan, saya mundur lagi, melepaskan jabatan saya sebagai gembala. Jadi orang biasa, karena apa? Gak tahan badai. Gak tahan badai, dan yang menyebabkan dia jatuh karena apa? Imannya kurang kuat. Tema kita bulan ini adalah bertahan dalam iman. Makanya saya bahas. Ayatnya masih ingat? Masih ingat? 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman dan seterusnya. Dalam penjelasan saya ini nanti ada beberapa kata yang perlu kita ketahui secara tepat. Kalau enggak nanti salah kaprah. Kata bertahan pertama. Yang kedua berdiri teguh. Dan yang ketiga stagnan.
Jangan salah, stagnan tidak sama dengan bertahan. Stagnan juga tidak sama dengan berdiri teguh. Walaupun tiga-tiganya dalam posisi di tempat. Saya mau membuatkan sebuah peragaan supaya jelas. Dan saya minta sukarelawan, saya pikir-pikir yang paling bisa saya minta tolong itu Pak Rudi. Dia nggak marah kalau saya kerjain, nggak marah kok. Ya Pak Rudi ya. Silakan Pak Rudi maju ke depan. Supaya saudara jelas. Pak Rudi saya tugasi sebagai badai. Badai yang menyerang saya. Badai menyerang itu dorong berarti ya. Bukan mukul loh ya. Dorong. Dorong ya. Nah, tahu tugasnya dorong ya. Kalau saya ini stagnan, diam. Silakan badai mendorong saya. Banter didik, tidak apa-apa. Saya diam, stagnan ini artinya stagnan. Jadi ketika kita melayani, kita jenuh, kemudian stagnan. Badainya datang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan saya? Nah, tepatlah seperti katakan Pendeta Muda Yanwar dalam KPK. Salah satu kriteria tidak bertahan itu tidak mundur. Kalau stagnan pasti mundur. Nah, sekarang kalau saya posisinya berdiri teguh, silakan didorong. Ya, nggak bisa bukan? Nggak bisa. Kita sudah boleh pasang kuda-kuda. Ini namanya berdiri teguh. Nggak sama dengan stagnan. Sekarang kalau saya bertahan, saya itu melayani Tuhan harus maju terus, nggak boleh stagnan, bukan? Ya, sekarang saya maju. Kita lawan, nggak mundur. Kalau kita gunakan kekuatan saya sendiri yang jauh lebih gede dan lebih kuat, pasti saya mundur, bukan? Makanya kalau melayani Tuhan, kita jangan bersandar pada kemampuan kita, kemampuan Tuhan, sehingga saya akan tetap, bahkan saya bisa dorong mundur yang namanya masalah. Jelas dengan hal ini? 3 perbedaannya ya. Jadi kita silakan, terima kasih Pak Adi. Mohon maaf. Bertahan itu bukan stagnan. Bertahan itu tetap berjalan, walaupun dihadang, tapi tetap ada usaha untuk terus maju. Dan ketika Tuhan memberi kekuatan kita, atau katakan badai itu berlalu, kita terus akan jalan. Karena badai juga pasti berlalu. Apalagi kita ini dikasih kekuatan, terus maju di tengah badai. Orang mengatakan kita punya payung. Kenapa dikatakan payung apa? Payung apa? Ayo, istilahnya orang payung itu payung apa? Kurang tepat, tidak pernah ada istilah payung doa kok. Nah, pinter. Payung iman, kenapa dikatakan payung iman? Iman tidak bisa menghentikan hujan, tapi iman membuat kita bisa berjalan di dalam badai hujan sekalipun. Itu maksudnya. Ya, jadi penting. Tidak salah tema kita itu seperti ini. Karena kita semua ini anggota GBI Mojosari bisa dikatakan gereja yang bertumbuh. Karena yang melayani Tuhan sudah ada 2/3. Betul Pak Eno ya? Kita gereja yang bertumbuh. Kita harus tahu modal kita adalah iman. Dan kita juga harus sadar bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan. Dan menjadi pelayan Tuhan tidak boleh stagnan, ya. Sekali lagi tidak boleh stagnan. Karena di akhir zaman yang banyak badai ini, kalau stagnan ya ngeblak terus. Tidak berhasil terus mundur. Kita harus bisa bertahan dalam iman. Sehingga tema pagi hari ini yang merupakan subtema dari bertahan dalam iman adalah pantang mundur dalam melayani. Ya.
Banyak orang ingin melayani karena tertarik dengan orang itu, banyak sering menghargai orang yang melayani Tuhan. Banyak orang menghargai hamba-hamba Tuhan. Sehingga, aku ingin melayani. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan dengan pola pikir kita. Tapi ketika badai datang seperti tadi, masihkah kita bisa bertahan atau mundur seperti hamba Tuhan yang tadi? Tapi puji Tuhan, hamba Tuhan yang tadi itu akhirnya kembali menjadi seorang gembala dan dia berhasil sampai dengan akhir hidupnya. Dia sudah almarhum. Tapi dia saksikan dia pernah jatuh seperti itu. Karena imannya belum cukup. Yang perlu kita ketahui, semua pelayanan, enggak kadang-kadang loh ya, semua pelayanan pasti ada tantangannya. Semakin saudara maju dalam pelayanan, semakin besar tantangannya. Siap? Siap? Masih mau melayani? Maju terus, pantang mundur dalam melayani. Seperti tadi saya dalam peragaan, Tuhan itu tahu kekuatan kita itu tidak seberapa. Wahyu 3 ayat 8b mengatakan seperti itu kepada jemaat Philadelphia. Aku tahu kemampuanmu itu tidak seberapa. Tuhan tahu kemampuan kita ini tidak seberapa. Tapi ketika Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberi tugas, Dia akan pasti memperlengkapi. Dan perlengkapan itu adalah iman. Apalagi kalau Korintus, di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan itu pencobaan yang biasa. Biasa di sini bukan berarti enteng loh saudara. Ya, jangan salah. Nanti itu di 1 Korintus 10 ayat 13 itu percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi. Belakangnya perhatikan, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dalam arti ketika kita ini masih kuat menghadapi cobaan ini, berarti itu belum melebihi kekuatan kita. Walaupun sudah bengak-bengok, Tuhan gak kuat aku. Saya bisa ngomong karena ngalami. Tapi kita harus tetap maju. Kalau mau memaklumi diri itu menit aja, jangan jam. Bila perlu detik aja. Oke, enggak, aku enggak mau. Kita harus cepat sadar. Kita harus bisa bertahan. Supaya kita bisa terus maju. Karena kita pantang mundur dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar dari Paulus yang menulis suratnya, yang membentuk jemaat Korintus yang terkenal orangnya itu susah diatur. Sehingga di sana banyak tantangan, hamba Tuhan di sana itu banyak badainya. Apolos sambat, Timotius sambat pelayanan di Korintus. Dan Paulus memberi pesan untuk tetap pantang mundur di dalam pelayanan. Kita buka di 1 Korintus 16 ayat 10 sampai yang ke-18. Seperti biasa, ayo kita sama-sama baca bergantian. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Silakan bangkit berdiri. Siapkan catatan Alkitabnya. Kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu ayat 10, ayat 11. Saudara semua sampai dengan nanti ayat 18 kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. 11. 12. Tentang saudara Apolos,
telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. 13. 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 15. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. 17. Sama-sama. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Terima kasih, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa menyelami betapa tobatnya pelayan-pelayan Tuhan yang di sana. Jelas tadi itu kan? Yang namanya Timotius masih muda dikerjai. Apolos orang yang pinter pun akhirnya dalam bahasa Jawa porek. Gak mau dah ke sana. Loh, itu pun namanya dipakai-pakai. Ada yang tetap belani Apolos. Itu gara-gara kamu itu Apolos sampai keluar dari jemaat Korintus. Saling menyalahkan. Saling punya idola sendiri. Tantangannya kuat. Dan lewat yang dijelaskan tadi, di dalamnya Paulus sedang memberikan resep bagaimana menghadapi semuanya itu. Dan pagi hari ini kita akan belajar di sana. Ya. Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius juga ya. Ada 4 hal. Walaupun surat ini dituliskan untuk jemaat Korintus, tapi surat itu juga diberikan kepada Timotius supaya dia tetap kuat. Ada 4 hal yang harus bisa dihadapi Timotius, karena Timotiusnya masih bisa bertahan di sana. Apolosnya minggat. Ada 4 hal supaya kita bisa tetap pantang mundur menghadapi tantangan. Pantang mundur menghadapi tantangan. Ditekan bagaimanapun bertahan walaupun mau geblak. Seperti tadi saya nahan-nahan tuh. Kalau enggak saya tahan geblak betul itu. Didorong benar dorong. Dan seperti itulah gambarannya dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita enggak punya iman yang kuat tanpa pertolongan Tuhan, pasti seperti hamba Tuhan yang tadi. Walaupun dia sudah punya niat, sudah melepas semuanya, istilahnya balik maneh. Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita pagi ini dapat resep dari Tuhan lewat pengajaran Paulus. Yang pertama yang kita lakukan adalah berjaga-jaga atau waspada. Di sana dikatakan di ayat 13. Berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani saudara sudah hafal itu kan. Bunda dulu sering mengumandangkan itu. Berjaga-jaga itu apa? Bunda apa? Masih ingat lupa? Bunda. Berjaga-jaga. Bahasa Yunaninya Gregorio. Bahkan Bunda memberikan gambaran orang siap untuk mau berangkat pakai pesawat. Menyiapkan koper, gambarannya itu. Berjaga-jaga dalam bahasa Yunani itu Gregorio, yang artinya, banyak artinya, memperhatikan, menjaga, mengamati berhati-hati. Kata ini juga dipakai dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana. Jadi kata Gregorio itu juga dipakai dalam ketika 5 gadis bijaksana berjaga-jaga terhadap lampunya. Jadi benar-benar dijaga, benar-benar mewaspadai diri.
bahkan mencurigai diri supaya setiap hari ini jangan sampai gugur imannya. Selalu saya katakan ketika kita malam hari mau tidur, introspeksi apa yang sudah terjadi untuk supaya kita bisa tetap berjaga-jaga. Kalau kita lewatkan masalah itu, masalah yang Anda lewatkan tanpa kita selidiki mengapa itu dan bagaimana cara mengatasinya, maka kita akan seperti tadi gugur imannya. Tapi kalau posisinya terus berjaga-jaga dengan setiap hari mempelajari apa yang sudah aku lakukan, sampai di mana aku ini bisa bertahan, maka kita akan bisa tetap bertahan. Efesus 5 ayat 15 ayat yang sudah saya terkenal juga mengatakan, karena itu perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Dan saya sering katakan perhatikan dengan seksama itu adalah blepo. Blepo itu benar-benar memperhatikan bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani. Berarti yang diselidiki bukan apa yang diperbuat, tapi apa yang ada di dalam hati. Itu yang diwaspadai. Karena hati adalah pusat kehidupan. Ayatnya baru dibahas sama Lisa. Benar Lisa? Amsal 4 ayat 23. Hatinya dia. Kita harus jaga-jaganya itu. Bukan sekedar secara fisik, tapi hatinya. Jadi blepo itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu artinya bagus sekali. To see with intellectuality. Melihat dengan dipikir, tidak sembarangan. Kita perlu setiap hari menyelidiki hati kita. Menyelidiki kehidupan kita. Jangan menyelidiki orang lain. Gak usah saudara, saya juga gitu kok. Tapi itu tetap tahu saya usahakan. Selidiki hati kita ini sebanyak mungkin supaya gak sempat menyelidiki orang lain. Amin. Amin. Mau? Mulut ini sangat mudah kalau dibuat ngerasani. Mulut ini sangat mudah mengatakan ketika orang yang kita tidak senangi mengalami kemalangan. Oh berarti tidak ada di sini. Yang tadi betul. Jangan senang atas penderitaan orang yang tidak kita senangi. Makanya gunakan kehidupan kita itu untuk menyelidiki hati. Kalau aku mengalami masalah, jangan salahkan Tuhan dulu atau keadaan. Yang paling gampang biasanya keadaan. Tapi periksa diri kita. Kita ini memang sengaja dibentuk untuk bisa bertahan dalam iman. Kita tidak bisa dibentuk dengan biasa saja. Kalau capek, ya Tuhan aku sudah capek melayani, aku berhenti, stagnan. Kalau sela itu masih tidak apa-apa. Tapi jangan sampai sela itu tahunan. Kalau dalam musik pujian, saya nggak ngerti musik pujian, tapi benar nggak? Sela itu ambil nafas, benar enggak? Adanya tadi sela, berhenti sejenak, benar atau enggak? Kalau salah salahkan. Ya, sela itu seperti itu. Halo? Berarti saya salah. Itu hanya sejenak ambil nafas. Kemudian jalan lagi. Bukannya stagnan. Zaman sekarang stagnan itu bahayanya bukan main karena buadianya terlalu gede. Pasti bahasa Belandanya ngatakan geblak. Geblak itu sakit enggak? Mundur masih enak seperti tadi mundur. Kalau geblak, gegar otak. Secara jasmani. Secara rohani, gegar otak. Pikiran secara rohnya itu sudah rusak, ngawur. Sehingga prinsip-prinsip hidupnya itu sudah melenceng. Jangan sampai seperti itu. Saudara, saya merasakan ketika kadang-kadang dalam satu tekanan yang begitu kuat, saya merasa seperti yang saya kerjakan ini kok nggak ada benernya ya gitu. Itu sinyal. Hati-hati. Kita harus lebih menguatkan iman. Kita harus lebih datang kepada Tuhan.
Apalagi juga kita harus bisa memuji-muji Tuhan. Karena itulah yang bisa membuat kita itu iman kita bangkit lagi. Seperti saya katakan, ketika kita muji Tuhan, pintu surga terbuka. Dari surga kekuatan itu akan turun pada kita. Amin. Benar. Saya sering berkata, bukan, dalam kesaksian saya, kita menghadapi masa sulit, usahakan mulut ini muji Tuhan. Ketika muji Tuhan, Roh Kudus masuk, waduh, langsung bangkit seger lagi. Siap menghadapi segala hal. Kita harus sadar seperti yang Petrus katakan di 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berkeliling. Dalam arti saat ini pun, ini jangan sok menganggap semuanya itu di ruangan di mana kita beribadah itu semua benar-benar steril dari iblis. Amin. Amin. Gak perlu jaga-jaga. Tetap. Dia itu jalan di sekeliling kita saat ini pun bisa. Contohnya, maaf kalau singgung jangan marah. HP bunyi, terima WA. Bukankah itu seperti itu? Bukankah itu gangguan dari iblis? Iya. Jangan mau. Maaf, itu sekedar selingan. Yang kedua, hal yang kedua, supaya kita bisa pantang mundur adalah berdiri teguh. Kelanjutan dari ayat 13 mengatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Makanya tadi saya katakan di sini, gambarannya kita ini juga harus berdiri teguh. Itu juga cara bertahan. Berdiri teguh itu bukan seperti gini tadi. Tadi saya katakan berarti saya pasang kuda-kuda. Sekuat mungkin. Dalam dunia silat, Pak Untung Haryono lebih tahu. Cara kuda-kuda itu banyak. Ada yang gini, ada yang gini. Benar enggak Pak Untung? Yang penting bagaimana bisa menghadapi serangan. Dan tetap tegak. Jadi kita harus bisa berdiri teguh. Berdiri teguh dalam bahasa aslinya itu steko. Steko itu berdiri tegap, tabah, teguh di dalam iman. Dengan kata lain berdiri teguh dalam kebenaran atas dasar iman yang percaya atau berdasarkan hubungan dengan Tuhan lewat pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan ini penting sekali. Ya. Hubungan dengan Tuhan kita bisa jaga, tapi sudahkah kita punya pengalaman bersama Tuhan? Saya kembali tegaskan, mohon maaf sebelumnya. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Tapi jangan berhenti di situ. Firman Tuhan tidak salah, dikatakan iman tim baru untuk. Baca firman tidak menjamin imannya kuat walaupun itu dibutuhkan. Saya ulangi. Baca firman tidak menjamin iman kita kuat. Tapi baca firman kemudian dihidupi, berpengalaman dengan iman, berpengalaman dengan Tuhan, itulah iman baru bertumbuh. Contohnya gampang sekali. Tahu ahli Taurat? Tahu saudara ahli Taurat? Seseorang dikatakan ahli Taurat, pada masa itu dia harus sudah berumur 40 tahun hafal Taurat. Benar, saya tidak ngomong, silakan diselidiki. Baru bisa dikatakan ahli Taurat. Nah, gak cukup bukan? Baca Alkitab gak cukup. Baca Alkitab ada iman, pengalaman bersama Tuhan di dalam menempuh badai, barulah itu bertumbuh. Cukup sekali? Enggak cukup. Harus terus ditempa dari setiap hari. Jangan salah persepsi tentang iman. Iman itu harus dibentuk dari hari ke hari. Iman tidak bisa ditabung, dia bukan tabungan. Iman itu dibentuk lewat pengalaman dengan Tuhan, baru bisa bertumbuh. Baca firman penting. Kalau tidak baca firman tidak ngerti tentang Tuhan, nggak mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Baca firman, kenal Tuhan.
Kenal Tuhan, jalan bersama Dia. Hidupi firman yang tertulis di sana. Makanya juga saya sering katakan, nyelidik firman harus benar-benar benar. Diselidiki dengan benar-benar benar. Dan itu bisa dilakukan ketika Roh Kudus intervensi, memberikan ilham kepada kita, baru itu bisa benar. Selama kita masih pakai otak kita, dengan kepanggian mengolah pikir, mengolah kata, kita tidak menemukan Tuhan yang sebenarnya. Kita hanya menemukan Tuhan-Tuhanan. Walaupun kita nyebut Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah melayani, aku sudah mengusir setan. Nah, itu pasti hafal sudah. Tapi itu kadang-kadang setiap kali terngiang itu ngeri saya. Sudah seperti ini usaha setengah mati, berkenan tidak di hadapan Tuhan? Karena kunci keberhasilan pelayanan kita bukan dari pujian orang. Ya. Kunci keberhasilan pelayanan kita bukan dari pujian orang, tetapi dari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan meneguhkan kita. Makanya saya sering meminta, beri aku peneguhan, beri aku pencerahan. Itu baru Tuhan berkenan. Kalau enggak, jangan puas dulu. Maaf, agak kenceng dikit ya, gak apa-apa. Sama dengan kalau kita ini, ya ini yang gampang aja contohnya. Ketika orang banyak mengatakan, wah ini sekarang banyak sekali kuliner ya, banyak sekali kuliner. Oh di tempat sana itu masaknya paling enak. Udahlah yang paling tidak tahu sekarang masih terkenal enggak. Katakanlah kue teo apeng. Orang banyak mengatakan kue teo apeng enak. Bener enak? Sudah pernah ke sana? Nah, jangan buru kebilang enak. Sama dengan Tuhan itu maha kuasa, maha kuasa. Tuhan itu baik, baik. Sudah pernah rasakan kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum pernah merasakan, jangan bilang Tuhan itu baik. Kamunya enggak baik, Tuhannya tetap baik. Amin. Yesus sebagai batu karang kita, tempat kita meletakkan fondasi kita. Makanya tidak salah katakan dasar iman itu harus teguh dan dasarnya adalah Kristus. Karena Kristus adalah batu karang yang teguh. Jadi keteguhan iman itu akan kuat ketika beriman kepada Yesus dan bukan yang lain. Ya. Makanya bisa dikatakan memang mohon maaf, keyakinan lain yang tidak berdasarkan Yesus bisa goyah. Tapi keyakinan yang berdasarkan Yesus, dia itu batu karang, tidak akan goyah. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik, hidup bergaul karib, imannya kuat, ancaman nyawa bukan apa-apa. Contoh paling gampang Stefanus. Saya melihat, saya berusaha menyelidiki Stefanus ini pribadinya bagaimana. Walaupun saya nggak tahu, saya tidak menemukan Stefanus seorang pemberani seperti Paulus. Tidak. Paulus pemberani memang. Dia seorang yang biasa saja. Cuma dia, Alkitab mengatakan penuh dengan Roh Kudus. Imannya kuat. Ketika dirajam, orang mengatakan, oh Tuhan bisa buat tidak sakit. Benar? Tidak merasa sakit dihantam batu. Benar? Bahkan yang konyol lagi orang ngomong, ketika Yesus di atas kayu salib disalib, nggak kerasa apa-apa. Jadi. Benar? Ini pemahaman yang salah loh. Stefanus juga tetap sakit, menderita. Tapi dia nggak takut. Karena yang dia lihat, sorga terbuka. Wah. Malah dia minta ampuni mereka yang nggak tahu. Nggak tahu apa yang mereka perbuat.
Kita menghadapi badai bukan berarti ikut Tuhan lewat badai itu. Walaupun ngelewat itu tidak kerasa sakit, tidak kerasa soro. Siapa bilang? Sama. Bedanya adalah di pertahanan kita. Orang lain menghadapi badai seperti itu, pertahanannya dia tidak kuat, ngeblak. Kita punya pertahanan yang kuat. Ngelawan terus walaupun dengan senteor, terus maju. Contoh, sekarang saya jadi ingat. Maaf Pak Wahyu tak buat contoh ya. Pak Wahyu pantang mundur untuk dia punya bayangan. Saya harus cepat balik melayani Tuhan. Ya. Sakit. Siapa bilang gak sakit diusahakan ya Pak Wahyu? Apa gak sakit Pak Wahyu? Sakit. Paksa. Aku gak mau kalah. Saya kasih tahu, maaf jangan besar kepala Pak Wahyu. Hari ini dia mau melayani di Siman. Kasih kemuliaan itu. Hari ini dia tidak menyerah. Pelayanan. Kalau seperti itu apa Tuhan tidak ikut campur tangan? Loh kok tidak dijawab? Pasti. Dan saya senangnya bukan main. Kalau rekan seiman saya punya imannya segitu gede. Itu mendorong saya supaya jangan sampai saya malu. Malu karena apa? Kalah. Itu sisi positifnya akan membuat saya lebih semangat. Tapi jangan ada orang yang merasa tersaingi kemudian malah tidak terima. Jangan. Berbahagialah ketika rekan sekerjamu bisa maju. Bahkan bisa lebih seperti Yesus, seperti Paulus mengatakan, seperti Yohanes, biar dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Nama Yesus saja yang ditinggikan. Kalau kita tinggikan nama Yesus, jangan harap kita melok jadi tinggi, salah. Semakin kita tekan kerendahan hati kita, karena orang yang berhasil dalam pelayanan sangat-sangat mudah sombong. Benar. Bukan saudara saya lah. Tapi itu saya tekan, benar-benar saya tekan. Saya nggak mau juga. Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa teguh. Dan kita bisa bertahan, yaitu yang pertama, teguh giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15:8 ayat terkenal yang sering dipakai Ibu Marta. Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu, berdiri teguh. Seperti tadi saya katakan, berdiri teguh itu harus berjaga-jaga juga, pasang kuda-kuda. Dan kuda-kuda itu adalah siap untuk menerima serangan. Bukan hanya berdiri seperti orang stagnan tadi, jangan. Kemudian hal yang kedua adalah teguh sebagai orang merdeka. Itu bisa dilihat di Galatia 5 ayat 1. Kita harus tahu dan menyadari kalau orang merdeka itu bukan karena kita mampu merdeka, tetapi kita ini sudah dimerdekakan. Seperti Roma 8 ayat 2 mengatakan. Dari hamba dosa, kita dimerdekakan, diubah menjadi hamba Allah. Dari hamba dunia, jadi hamba Allah. Ingat, tetap hamba lo ya. Dari hamba Allah pun tetap hamba, maka jangan sombong. Cuman beda jauh antara hamba dunia, hamba dosa dengan hamba Allah. Hamba Allah itu sahabat Allah. Di samping hamba, Tuhan ngangkat kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Sahabat itu diberitahu sama Tuhan. Rencana-rencananya diberitahu kepada kita. Jujur saya katakan, saya belum bisa sampai kepada jadi sahabat Allah. Belum, walaupun berusaha. Saya bisa melihat orang-orang yang benar-benar jadi sahabat Allah. Sehingga ketika ada sesuatu, dia beritahu itu. Saya pernah saksikan bagaimana orang tua dari Ibu Vera ya, orang tua dari Daniel Setiawan. Ketika mau meninggal,
Saya sebut nama. Pendeta Daniel Alexander, telepon kepada dia. Yang saksi adalah Daniel Setiawan, bukan Daniel Alexander. Dia bilang, mamamu sebentar lagi diambil. Bayangkan, tahu loh. Itu betul-betul sahabat Allah. Kadang-kadang sementara berdoa, kemudian Roh Kudus turun. Itu sahabat, diperlengkapi langsung. Kita tahu lewat firman kita akan diperlengkapi. Tapi untuk merasakan diperlengkapi secara langsung ini tidak gampang, saudara. Enggak gampang. Saya juga masih belum sampai sana. Tapi kepinginnya iya. Mungkin Tuhan mikir nanti kalau dikasih saya sombong. Iya, saya nggak bisa ngomong. Tapi saya mau belajar terus. Pernah sekali-sekali Tuhan memang seperti itu. Tapi kedua kalinya sulit sekali. Saya nggak usah saksi lah. Memang Tuhan pernah juga pakai. Sekali-sekali. Tapi tidak pernah bisa saya setel. Nggak pernah bisa. Tuhan itu tidak mau kita atur. Ya, Tuhan nggak mau kita atur. Jangan coba-coba ngatur Tuhan. Jangan coba-coba membuat doktrin berdasarkan pikirannya. Buatlah doktrin berdasarkan Alkitab berkata. Nah, yang ketiga, teguh berpegang pada ajaran Kristus. Ya, kita perlu berhati-hati terhadap segala pengajaran yang kadang-kadang dibelokkan. Ya, setiap kali saya ini telinga saya keri dan tersiksa juga mendengar hamba Tuhan itu mengoreksi orang. Apalagi ada orang yang alergi dengan Roh Kudus, menuduh bahwa kesembuhan-sembuhan semua itu palsu. Aduh, ngeri saya lihat. Yang ngomong hamba Tuhan besar, besar. Itu kan pola pikirnya dia. Karena Roh Kudus itu ketika akan bekerja, suka-sukanya Tuhan bukan suka-sukanya kita. Kenapa kita pola dalam pikir kita? Kalau kita pola dalam pikir kita juga tidak akan menemukan mujizat. Ya, karena kamu membatasi dalam pikiranmu, Tuhan itu hanya di pikiranmu kecil. Yang terjadi ya itu yang kecil itu. Ini saya ngomong ini untuk menguatkan saya juga loh. Benar, untuk menguatkan saya juga loh. Kita harus menyadari Tuhan itu besarnya tidak terkira. Apapun dia bisa kerjakan. Amin. Karena itu kita benar-benar harus berpegang teguh pada ajaran Kristus. Jangan mau didoktrin pendeta. Kalau ada orang berbicara tentang kemakmuran, wah, teologi kemakmuran. Tapi ada lagi yang lain bangga dengan teologi penderitaan. Menderita dan dia bangga. Penderitaan itu bukan rencana Tuhan loh. Penderitaan itu akibat melayani Tuhan loh. Dan akibat itu membentuk kita loh. Demi kebaikan kita. Jangan dipola, jangan didoktrinkan. Ikut Tuhan harus pikul salib. Betul. Tapi bukan itu indeks utama, indeks satu-satunya. Pikul salib iya, diberkati berlimpah iya. Tergantung Tuhan bisa memberi kepercayaan kita atau tidak. Tergantung kita bisa dipercaya untuk percayakan sesuatu dari Tuhan atau tidak. Tuhan yang lebih tahu. Saya ngomong gini karena media sosial itu kadang-kadang saya juga kasihan. Selalu dipola-pola. Kalau dia sudah menjadi seorang yang hebat, dia membuat satu kata-kata bijak untuk mendoktrinkan sesuatu. Jadi dipetai firman Tuhan. Diulas sedalam mungkin, gak salah, ulasannya gak salah, betul. Tapi dia mengkhususkan yang satu, mengesampingkan yang lain, ini salah. Yang lain juga gak boleh dikesampingkan. Karena itu merupakan balance, keseimbangan. Alkitab isinya semua kompleks beragam. Jujur Alkitab itu. Walaupun seorang yang dipakai Tuhan begitu hebat jatuh, ya ditulis jatuh. Gak akan malu dikatakan, itu kok ditiru, buktinya jatuh. Jawabannya gampang.
namanya manusia. Ya toh? Tapi nemukan enggak kesalahan dan kekurangan dari Yesus? Coba selidiki sampai kapanpun, sampai mati pun enggak akan ketemu. Tapi kalau mau nyelidiki yang tertulis di Alkitab, wah gampang sekali, banyak. Namanya manusia. Sama-sama belajar. Kita harus tahu. Jadi jangan pernah mengidolakan seseorang. Jangan pernah mengidolakan seseorang. Jangan pernah menganggap ketika orang itu berbicara itu betul. Lihat yang namanya jemaat Berea. Paulus ngomong pun diselidiki lagi di Alkitab. Paulus kurang apa? Murid terkasih dari Gamaliel, menguasai Taurat, ngelontok di sini. Itu pun masih selidiki. Saya bicara seperti ini, banyak kurangnya, selidiki. Cari ilham Roh Kudus. Saya berusaha tapi saya tidak berani menjamin saya katakan semuanya benar. Tidak. Semuanya perlu diselidiki. Yang ketiga dikatakan di sana di ayat 13D tadi. Setelah beri teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikaplah sebagai laki-laki dan itu kuat. Bersikap laki-laki bukan karena Timotius ini banci. Ya. Semuanya kadang-kadang kata-kata Alkitab itu ada kata-kata kiasan. Bahkan kata-kata budaya dalam budaya. Seperti parian gitu kalau bahasa Jawa. Tapi jangan diartikan secara harafiah. Kita nanti tidak ketemu. Bersikap laki-laki adalah andrisomai atau memberanikan diri dan bukan sok jagoan terhadap sesuatu. Bersikap sebagai laki-laki itu memberanikan diri, berusaha untuk berani. Ya, jadi bukan berarti sok-sok jagoan. Enggak, yang dimaksud di sini adalah kita harus memberanikan diri. Ketika kita menegakkan sebuah kebenaran, beranikan diri. Walaupun kita mungkin dicap orang karena tidak menyenangkan hatinya, kita dibenci orang. Itu resiko. Tapi ya jangan sok, memang gak boleh. Kita harus tetap selidiki apa yang kita katakan ini apa sudah sesuai Alkitab. Itu perlu juga kita selalu selidiki. Bersikap laki-laki adalah contoh yang laki-laki itu bedanya dengan wanita, maaf. Apa? Tahu? Bedanya wanita dengan laki-laki kalau bersikap itu apa? Tegas. Yang dimaksud ini seperti ini. Bersikaplah sebagai laki-laki itu tegas. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan biasa membuat kata-kata bersayap kecuali dengan tujuan untuk misi. Kata-kata bersayap itu repot loh. Antara jawab iya atau tidaknya itu kadang-kadang dibuat ngambang. Tapi untuk iman tidak bisa separuh-separuh. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Sering dibahas oleh pendeta Philip Mantova, Pastor Philip Mantova. Tidak ada iman abu-abu. Yang ada iman itu adalah mau putih ya putih, mau hitam sekalian hitam. Karena apa? Sekalian hitam bukan berarti hitam seterusnya. Kalau sudah sekalian hitam, biar langsung bisa diubahkan oleh kuasa Tuhan menjadi putih. Amin. Kalau abu-abu, ngeyel, aku gak salah kok. Aku udah salah, aku sudah juga gereja, sudah ngelakuin seperti ini. Tapi aku yang juga butuh. Itu hidup. Sehingga alasan ketika ada kepentingan untuk dirinya, kepentingan Tuhannya dinomor 2-kan, bahkan dinomor 3-kan, bahkan dinomor 4-kan. Bahkan taruh di paling bawah. Bukan itu. Kita tetap terletakkan Tuhan itu nomor 1. Kita tadi sudah tahu. Walaupun kita bukan seorang pemberani, tapi kita bisa bersikap tegas.
Ya, walaupun kita bukan seorang jagoan, tapi kita harus bisa bersikap tegas. Karena sikap tegas ini ngalahkan jagoan loh, percaya? Orang jagoannya belum tentu tegas, belum tentu. Kalau dia kena tekanan dari orang yang lebih kuat, ayo, Pak Wadi. Saya masih ingat dulu dagelan di Ludruk. Ketika nanya orang, bener apa enggak? Enggak. Bener atau enggak? Enggak. Digebopok. Bener atau enggak? Bener. Yang digitukan preman loh. Bisa gitu. Jangan pikir preman itu kuat ya. Maksudnya pendiriannya. Fisik betul kuat. Tapi saya katakan preman itu sangat rawan dengan pendirian. Kita walaupun mungkin tidak kuat. Kita bukan seorang pemberani. Tapi kalau kita punya ketegasan, bersikap sebagai laki-laki seperti yang dikatakan ini, kita tidak akan mundur menghadapi tantangan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Tetap kuat. Ayat 13 lagi semua dikatakan tetap kuat. Tetap kuat dalam bahasa Yunaninya adalah krataio. Bukan berarti sudah bisa benar-benar kuat. Tetapi dikatakan di sini memperkuatkan diri atau selalu menambah kekuatan, selalu menumbuhkan kekuatan. Jadi bukan kita sudah memiliki kekuatan. Jadi arti tetap kuat itu bukannya kita sudah tahan banting, enggak. Tapi itu ditumbuhkan tiap hari. Jadi tidak pernah berhenti tiap hari. Bukan wah aku jagoan, aku tidak takut segala. Siapa bilang? Tiap hari perlu diperkuat. Tiap hari perlu dikuat. Musuhnya itu lihat terus kok kita tidak mau tetap memperkuat. Kita lengah nanti. Jadi memperkuat diri itu seperti itu. Saya sering jatuh bangun, tapi bukan bangun jatuh ya. Jatuh bangun. Begitu sadar, langsung kita harus berubah. Tetap kuat. Berusaha untuk bisa berusaha untuk selalu menguatkan diri walaupun saat itu kita, khususnya ketika kita lemah. Memang dibutuhkan proses. Jadi saudara tidak bisa iri dengan seseorang yang sudah mencapai satu tahapan yang luar biasa. Kemudian kata, aku kok nggak bisa seperti itu ya. Kata-kata aku nggak bisa seperti itu nggak salah. Tapi jangan sampai itu masuk di hati, timbul rasa iri, nggak boleh. Kita boleh memicu dan memacu kita, hati kita, diri kita. Tapi jangan ada rasa iri dalamnya. Misalnya ada, terutama anak muda, masih bau kencur gitu kok. Saya menghargai anak-anak muda di sini yang punya potensi yang luar biasa. Punya kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya senang. Dan jangan mencap. Masih bau kencur. Enggak. Paulus ini kurang apa sih? Soal kepandaiannya. Dia itu menghargai Timotius. Sampai masalah kecil-kecil diperhatikan. Dia mengatakan, makanya lah kamu minum anggur sedikit supaya kamu. Timotius tidak hebat, sakit-sakitan. Orangnya penakut, saya kasih tahu. Tapi dia punya ketegasan. Dibentuk terus sama yang namanya Paulus. Sehingga dia bisa pantang mundur menghadapi segala ujian. Jangan sampai banyaknya masalah, banyaknya kegagalan, banyaknya keinginan yang tidak tercapai, banyaknya doa-doa yang seolah-olah tidak terjawab, membuat kita lemah dan putus asa. Ya, jadi jangan kecil hati ketika doa kita belum terjawab. Seperti tadi saya katakan, Tuhan ngomong, kamu masih kuat. Kamu masih kuat, hadapi terus. Tuhan kita enggak tertidur. Kemungkinan buruk sekalipun itu sudah kehendaknya. Itu saya berusaha tanamkan dalam diri saya. Siap sedialah menghadapi segala kemungkinan yang terburuk.
Jangan sampai ketika terjadi kemungkinan yang terburuk kita nggak siap, kita down, kemudian lari dari Tuhan. Kemungkinan yang terburuk di dunia ini tetap masih ada peluang, amin. Sekali lagi, kemungkinan yang terburuk yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini sampai mati sekalipun, itu bukan apa-apa. Kita masih punya peluang, bukan? Peluangnya di mana? Peluangnya di mana? Kita masih punya hak untuk ke surga asal kita berkenan dalam kehidupannya. Asal kita tetap pantang mundur dalam melayani. Jangan sampai gugur. Dari lahir sampai tua. Kemudian gagal di hari tuanya. Tetap masuk neraka. Jangan bilang Tuhan tidak adil. Karena perjuangan itu bukan sampai ada di tengah. Sebelum sampai finish, kamu tidak bisa dikatakan lulus. Tidak dikatakan bisa menyelesaikan pertandingan yang baik. Seperti yang dikatakan Paulus. Detik terakhir saudara menyangkal Yesus, batal, semuanya gugur. Makanya untuk bisa nanti akhir dia bisa tetap bertahan, bentuklah mulai sekarang kekuatan iman ini. Amin. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah seperti yang pujian katakan. Saya ini sejak dulu ketika bikin betul apa nggak bisa itu terus istri saya tahu. Saya nggak gampang putus asa. Walaupun kadang-kadang benar-benar nggak bisa wis. Pertama ngomel itu ya, ini saya. Wah, wis seperti ini. Terus saya kemudian mulai mikir, bisa. Saya kejar sampai saya bisa selesaikan itu. Tapi jangan ditiru yang depan tadi ya, ngomel dulu. Tapi firman Tuhan katakan masih toleransi. Milih mana yang gak mau tapi jalan, apa yang ngomong mau tapi gak jalan. Dua-duanya kurang betul, tapi paling tidak yang dibetulkan adalah ngomong gak mau tapi jalan. Jangan jadi gitu loh ya. Tetap sasarannya adalah yang sempurna. Mau dan dijalankan. Itu sasarannya. Tapi kalau toh tidak mampu, paling tidak walaupun kita mengeluh, tetap jalan. Asal jangan bersungut-sungut, tetap jalan. Itu bikin sakit hati. Coba saudara sendiri misalnya nyuruh seseorang. Mengeluh terus dijalankan, kita malah nggak tega bukan? Tapi coba kalau dia marah-marah mengolok-ngolok kita, kemudian jalan, wah hilang, hapus. Manusia bisa seperti itu, ya Tuhan tidak seperti itu. Tapi coba saudara bisa bayangkan itu. Jadi usahakan jangan sampai bersungut-sungut. Mengeluh boleh. Mengeluh itu tanda kita memang benar-benar tidak kuat dan berserah pada Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau sudah sampai tahapan gak mengeluh. Dan bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih aku kekuatan. Ya, jadi kita pagi ini sudah belajar supaya bisa pantang mundur dalam melayani Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama apa? Berjaga-jaga. Yang kedua, berdiri teguh. Yang ketiga, tegas atau bersikap sebagai laki-laki. Dan yang keempat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati.